Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, terambil dari Ulangan pasal 21. Kita melihat firman Tuhan, Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai 21 ya. Kita akan coba lihat firman Tuhan ini. Ulangan pasal 21 ayat 18 saya membaca, ayat 19 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka semua orang kekutanan berpaling itu dengan batu hingga ia mati. Demikianlah harus dilakukan yang jalan itu dari keyakinanmu. Dan seluruh orang Israel akan dengar dan berkata. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini tampaknya wah keras banget ya, atau boleh dikatakan seram banget ya. Ini seorang anak yang tidak mau taat kepada orang tua, bukan hanya tidak taat sebenarnya, tapi anak ini membangkang, anak ini keras kepala, sudah didisiplin, sudah dididik, sudah dihajar, tetapi dia tidak mau dengar suara orang tua. Ya, jadi lebih kepada ini melawan, dan ini sangat berbahaya ya, sehingga hukumannya ini luar biasa ya. Nah, dikatakan begini, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar atau mendidik, mendisiplin ya, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jadi anak ini benar-benar sangat-sangat bandel, keras, ya, suka melawan. Di terjemahan lain dikatakan seseorang mempunyai anak pemberontak ya, dan tidak patuh. Jadi ini pemberontak, karakter pemberontakan ada di dalam dirinya ya. Dan walaupun dia sudah berkali-kali dihukum, didisiplin, diingatkan, tetapi dia tidak mau mendengar, ya, tidak mau taat kepada orang tua. Jadi pemberontakan ini ya sebenarnya ya harus disingkirkan dari mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka anak ini harus dibawa ya ke tua-tua kota itu, kemudian diberitahu bahwa anak ini nggak bisa kami didik lagi. Anak ini udah kebangetan ya. Ini suka memberontak. Dia tidak mau menurut orang tua. Nah, orang tuanya harus membawa dia kepada para pemuka kota tempat mereka tinggal dan minta supaya anak ini diadili. Jadi serahkan, ini loh anak kami tidak mau dididik, kami sudah menyerah, itu istilahnya. Mereka harus berkata, anak kami ini keras kepala, suka memberontak dan tak mau taat kepada kami. Ia memboroskan uang dan suka mabuk. Pelahap tadi dikatakan ya. Ia suka melakukan hal-hal yang jahat. Ya, jadi orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk mendisiplinnya, mendidiknya. Dengan kata lain, orang tua sudah menyerah. Nah, anak yang suka memberontak, karakternya memberontak, dan bukannya tidak didisiplin oleh orang tua, bukannya tidak diajar oleh orang tua, sudah dilakukan, tetapi memang anak ini membangkang, memberontak, keras kepala, dan melakukan hal yang jahat, pelahap. Dia menggunakan banyak uang, misalnya butuh uang untuk minum, datang kepada orang tua, papa, mama kasih uang, saya mau beli minum, wah gitu. Kalau nggak dikasih, bisa-bisa orang tuanya dipukul.
kita melihat seperti peristiwa ini ya saat ini ya, ada orang anak-anak karena permintaannya tidak dikabulkan dia pukul orang tuanya, ya, dianiaya orang tuanya ya, bahkan tidak segan-segan juga membunuh orang tuanya karena apa yang diinginkannya tidak dilayani atau tidak diberikan oleh orang tuanya. Nah, jadi anak ini memang benar-benar anak durhaka ya, anak durhaka, anak yang tidak bisa diberitahu, keras kepala, tegar tungku. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya, dibawa kepada tua-tua. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada tua-tua kota itu di pintu gerbang tempat kediamannya, dan berkata, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Jadi persoalannya diberitahukan kepada tua-tua, dan tua-tua ini untuk mengadili ya. Nah, hukuman apa yang pantas kepada anak yang seperti ini? Mestinya kan anak itu membanggakan orang tua, menyenangkan hati orang tua, menyukakan hati orang tua. Tetapi anak ini, anak laki-laki yang bandel ini menyusahkan orang tua. Ya, bukan hanya orang tua, bisa menyusahkan orang lain juga karena dia melakukan hal yang jahat. Pelahap, peminum, pemabuk ya. Jadi kadang-kadang kita pernah mendengar orang-orang seperti ini bilang sampah masyarakat. Ya, bikin masalah saja, bikin kerusuhan, ya, bikin ya keonaran gitu ya. Nah, bagaimana orang seperti ini harus dibiarkan? Kan bisa hancur semua, bisa rusak. Dan orang tua bisa stres. Bukannya orang tua tidak menyayangi anak, tapi orang tua dengan kondisi anak seperti ini bisa tersiksa, ketakutan, nama baiknya hancur. Nah, kalau ada masalah, wah ini anak itu yang buat. Anak siapa itu? Anak itu, bapaknya disebut namanya. Jadi bapaknya bisa tertekan ya. Nah, bagaimana hukuman kepada orang seperti ini? Ini sesuatu yang memang kalau kita lihat, wah ngeri banget juga ya. Tetapi kita lihat prinsip di sana adalah tentang hal yang jahat. Jadi ini sesuatu yang jahat maka harus disingkirkan. Ya, bukan, jangan lihat wah kok dilempari dengan batu, dibunuh, apa nggak ada kesempatan lain, bukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak itu adalah jahat, dan yang jahat itu harus disingkirkan, itu prinsipnya. Maka di ayat 21 berkata begini, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu. Ini dirajam namanya ya, lempari dengan batu sehingga ia mati. Wah, ini jadi dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukumannya. Nah, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu. Jadi bukan masalah kejam memperlakukan anak seperti itu, bukan. Tetapi hal yang jahat harus disingkirkan. Nah, persoalan anak itu sudah dibimbing, sudah diajari, sudah dinasehati oleh orang tuanya, tapi anak ini ya keras kepala, pemberontak, ya durhaka kepada orang tua, ya, dan membuat masalah. Nah, ini kalau dibiarkan, ya efeknya ini luar biasa. Semua anak-anak akan mengikuti gaya hidup anak ini, bisa kejahatan semakin merajalela. Maka yang jahat ini harus disingkirkan. Nah, sehingga mati orang itu. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh Israel akan mendengar dan menjadi takut. Jadi misalnya ada anak yang memang kelakuannya seperti itu, kemudian diberitahukan, diumumkan, setelah dibawa anak itu ke tua-tua di kota itu, kemudian dilempari dengan batu, semua orang melempari, semua orang melihat, semua orang menyaksikan, maka ya anak-anak laki-laki ya tidak berani coba-coba lagi bikin masalah dengan orang tuanya, ya, seperti orang yang dilempari dengan batu ini. Pasti mereka ketakutan. Nah, ini namanya efek jerah ya. Jadi dampak kepada yang lain menjadi positif. Wah, jangan lakukan lagi seperti itu, nanti kamu akan kena lempar dengan batu loh. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang anak ini yang sudah dibawa oleh orang tuanya kepada tua-tua, itu artinya orang tua sudah nyerah, anak ini nggak bisa kami didik lagi, anak ini melakukan hal yang tidak baik, pelahap dikatakan, pemabuk, ya, menghabiskan uang, mau meras. Oke, kami serahkan pada tua-tua. Kemudian orang-orang akan lempari dia karena setelah diselidiki kasusnya, ya benar orang ini, anak ini melakukan hal seperti itu kepada orang tuanya, maka
dia dilempar dengan batu, dirajam, mati. Nah, orang lain, anak-anak laki-laki yang lain akan melihat, bangsa itu akan melihat. Kemudian ya, bangsa itu tidak akan mencoba lagi seperti apa yang dilakukan anak laki-laki itu. Ya, setidaknya mereka akan takut itu ya. Maka dikatakan Israel akan mendengar dan menjadi takut. Seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Jadi sebenarnya kita harus melihat bagian ini dari segi hukuman dalam bentuk keadilan. Ya, bukan suatu hal yang jahat. Wah, ini sadis kok mau mendisiplin seperti itu. Ya, tentu tidak. Ini tidak hanya kenakalan-kenakalan anak-anak biasa saja langsung dihukum, tentu tidak. Ini pemberontakan disebut. Jadi bukan lagi hanya kenakalan seperti biasa, ya, tetapi ini melawan orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, dan ada tindakan-tindakan yang tidak baik yang dia lakukan. Dikatakan tadi pelahap, ya, diterjemahkan dikatakan memboroskan uang, ya, mungkin juga memeras orang tua, dan juga dia mabuk-mabukan, ya. Nah, ini bisa membahayakan yang lain. Tindakan orang yang mabuk nanti bisa membahayakan, bisa mencelakakan baik orang tuanya maupun orang lain. Seringkali kita mendengar ada orang yang melakukan pembunuhan, ya, setelah pesta miras, setelah mabuk-mabukan, berantam, ya, kemudian saling bunuh, ya. Ada orang yang mabuk, ya, tidak bisa lagi membedakan ini saudara, ini tidak. Bahkan anak sendiri bisa dipukul, ya, kalau seorang bapak yang sedang mabuk, ya, seperti itu. Ya, teman bisa dianiaya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini sesuatu yang merusak, yang tatanan kehidupan umat pilihan ini. Jadi harus disingkirkan. Haruslah semua orang sekotamu melempari anak itu dengan batu. Jadi ini satu hukuman, ya, untuk menyingkirkan hal yang jahat, ya, menyingkirkan hal yang jahat. Jadi bukan kita melihat sesuatu tindakan, oh, wah, ini kejam, ini kok tidak berperi kemanusiaan. Tidak, ini dari Tuhan sendiri kasih peraturan, ya. Dan orang-orang yang membunuh, yang melempari dengan batu, tidak ada unsur dendam di dalam diri mereka kepada anak ini, tidak. Mereka hanya mau melakukan atas perintah Tuhan, dan itu orang tuanya sudah lepas tangan, ya. Ini artinya orang tua sudah lepas tangan, ya. Kalau orang tua belum lepas tangan, dia tidak akan membawa anaknya ke tua-tua. Dia akan terus masih disiplin, masih ajar, terus mengajarnya. Tetapi ini kejahatan yang sudah keterlaluan, ya. Anak laki-laki ini sudah melakukan hal yang kebangetan, ya, bisa mencelakakan keluarga, orang tuanya, dan orang lain. Dan bagi orang-orang Israel, kalau melihat anak seperti ini dibiarkan saja, ini akan menjadi pengaruh negatif kepada mereka. Maka ini harus disingkirkan, ya. Kita garis bawahi, ya, kalimat yang berkata, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kau hapuskan yang jahat itu, singkirkan. Jadi tindakan-tindakan yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Allah itu harus disingkirkan. Amin. Harus disingkirkan. Wah, tapi bagaimana? Itu kan orang tuanya, bagaimana hatinya kepada anak? Ya, seorang orang tua pasti hatinya kepada anaknya, mengasihi anaknya, mencintai anaknya. Tetapi persoalannya adalah anak ini melakukan hal yang jahat. Ya, jadi yang jahat ini harus disingkirkan. Karena yang jahat ini melekat di dalam diri anak itu, ya berarti anak itu harus disingkirkan. Jadi bukan sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan, bukan, tetapi ini adalah keadilan. Jadi harus berani mengorbankan seseorang ini demi kebaikan yang lain. Jadi kalau seseorang ini dibiarkan, ini akan mempengaruhi yang lain, ya. Misalnya begini, di negara tertentu, ya, ada, ini satu contoh saja bagaimana orang-orang lain akhirnya takut melakukan hal yang jahat. Ada hukuman mati kepada koruptor. Ya, kalau udah ketahuan orang ini korupsi, ya, maka dia langsung dihukum mati. Itu nggak panjang, nggak main panjang-panjang, lama-lama proses. Ketahuan benar-benar dia korupsi, ya, maka dihukum mati. Maka di negara itu angka korupsi boleh dikatakan tidak ada, minim sekali. Ya, boleh dikatakan bersih. Karena apa?
Siapa yang mau melakukan korupsi kemudian untuk dibunuh? Siapa mau mati kan kira-kira begitu? Nggak mau. Ya, jadi angka korupsi memang benar-benar sangat-sangat kecil sekali di sana di negeri itu. So, jadi kesalahan-kesalahan yang lain bukan karena korupsi, karena kalau korupsi hukumannya mati, tembak. Nah, di negara-negara yang hukumannya ringan atau bahkan dibiarkan, maka angka korupsi tinggi. Nah, kalau Indonesia ini angka korupsi tinggi ya seperti itu, karena terlalu lemah, ya. Jadi terlalu lembek dia. Ya orang bilang nggak apa-apa, korupsi sekian-sekian nanti bayarnya cuma sekian. Kita masih dapat untung. Nah, coba kalau hukuman mati, saya percaya orang akan berpikir 10 kali, 20 kali, 100 kali untuk korupsi. Nah misalnya seorang pejabat gajinya sudah besar, ya bagaimana dia mau korupsi kemudian nanti kalau ketangkap dia ditembak mati, kan habis dia. Kasihan keluarganya. Nah maka dia akan berpikir untuk korupsi itu, berpikir dia. Nah ini maksudnya orang ini, anak ini jahat, ya kalau dibiarkan yang lain akan ikut-ikutan jahat juga. Yang ada anak-anak, kalau kita lihat sekarang, waduh ada yang kelompok-kelompok tertentu, anak-anak SMP SMA aja udah berani minum-minum, begal, kemudian memalak orang lain, ya karena dibiarkan. Coba kalau dapat tangkap langsung masukkan ke hukumannya, ya di sel apa, ya, sedikit kasih siksaan agak berat, itu akan jerah dia, ampun, yang lain akan ampun. Ya tetapi kalau dibiarkan, kejahatan yang dibiarkan akan menimbulkan kejahatan yang akan merajalela. Jadi sesuatu yang jahat harus disingkirkan, itu intinya ya. Jadi yang jahat itu termasuk anak sendiri. Kalau memang anak ini akan mengakibatkan banyak yang rugi, banyak yang mengalami penderitaan, dan orang tua juga menderita, sudah serahkan aja dan selesaikan. Jangan katakan orang tua kejam, tidak. Tetapi ini firman Tuhan, kita harus lihat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Jadi kalau ada hukuman yang kita lihat sepertinya berat, itu sebenarnya nggak berat, itu karena sesuai dengan apa yang dilakukannya, ya dosanya. Misalnya ada orang mencuri 100.000, kemudian ada orang mencuri 100 juta, ya kan harus beda dong hukumannya. Yang ketika kita lihat hukuman kok yang 100 juta kok berat banget ya, kok sadis banget, bukan sadis, karena perbuatannya itu loh. Nah seperti itu, pola pikir kita harus seperti itu. Jadi kejahatanlah yang dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita untuk kita hidup ya sesuai dengan firman Allah. Jauhi yang jahat, ya apalagi seorang anak kepada orang tua, taatlah kepada orang tua. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi panjang umur, salah satu rahasianya adalah taat kepada orang tua. Tetapi kalau anak ini yang seperti ini, anak durhaka, ya murka, anak yang mendatangkan murka, mendatangkan malapetaka bagi keluarga, ya makanya murka Tuhan turun atasnya. Jadi orang tua harus menyerahkan anaknya untuk dihukum, ya, didisiplin. Nah, kalau orang tua sendiri sudah gagal, istilahnya bukan bukan gagal orang tuanya yang gagal, bukan anaknya yang tidak mau taat, ya udah serahin aja, tuh bagian hukum lah istilahnya, kemudian kena hukum, ya sudah. Jadi jangan merasa eman itu istilahnya, saya begini benda. Lihat yang disingkirkan itu adalah yang jahat, ya yang jahat harus disingkirkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa kita serahkan apapun pergumulan kita kepada Tuhan. Kita bawa dengan satu keyakinan Tuhan mendengar dan menolong kita, menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan.